Demi memastikan semua orang Pakistan bisa tidur di tempat tidur pipa besi, maka mereka bersiap untuk menggunakan tong minyak bekas untuk membuatnya. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan produksi canggih, namun produk akhirnya sangat bernilai, dan di depan mata adalah tong minyak yang terdeformasi, adalah bahan utama untuk membuat tempat tidur pipa besi mereka. Agar tong minyak bisa dibuat menjadi pipa besi bulat yang dibutuhkan, pertama-tama, tong minyak harus dipecah, karena masih ada sisa di dinding dalam tong, hanya bisa dipotong secara manual dengan gunting. Untuk menghindari percikan api dari mesin pemotong, pipa besi memerlukan lembaran besi utuh untuk diproses. Tong minyak ini juga memerlukan penghapusan penutup atas dan bawah secara manual, sehingga tong minyak bisa dibuka menjadi bidang datar. Namun permukaan lembaran besi yang dibongkar masih banyak lubang. Agar tidak mengganggu pembentukan pipa besi, lembaran besi perlu digulung dan dipadatkan berulang kali dengan mesin roll. Tujuannya utama adalah untuk membentuk kembali lembaran besi. Menjadikan plat besi yang terdeformasi dapat diolah menjadi halus dan rata. Karena cat pada drum minyak juga memengaruhi pengecatan berikutnya. Plat besi yang diformat harus direndam dan dinetralkan dengan asam oksalat. Dengan begitu, cat permukaan dapat terurai. Sehingga mencapai tujuan penelupasan cat. Pada saat itu, setelah dibersihkan oleh tukang dengan bola kawat, cat permukaan sudah hilang. Plat besi sekarang memenuhi persyaratan pembuatan pipa besi. Untuk membuat plat besi menjadi banyak pipa besi, tukang harus memotong plat besi menjadi bentuk pita dengan gunting besar industri untuk memudahkan tukang dalam pengolahan massal. Langsung setelah itu, plat besi yang bertumpuk ditekan dan diformat melalui kepala pukulan yang menetapkan diameter pipa, mengubah plat besi datar menjadi lengkungan untuk mengurangi kesulitan dalam pengolahan menjadi pipa besi. Pada saat itu, setelah terus-menerus ditekan oleh mesin pukul, plat besi berbentuk setengah lingkaran ini harus menghubungkan pipa besi jadi di ujungnya dan dipasangkan dengan lasan menggunakan batang las. Tujuannya adalah agar kepala bisa dimasukkan ke dalam mesin tarik dingin. Saat proses penarikan dingin membentuk, ujungnya dilas. Dengan begitu, akan mendapatkan pipa besi yang dilas secara manual. Meskipun mereka tidak memiliki mesin las buluman yang canggih, namun kecepatan lasan manual juga tidak lambat. Namun bekas las mengganggu kelengkungan pipa besi. Menamplas secara manual tidak hanya memakan waktu dan tenaga, hasilnya juga tidak memenuhi standar penggunaan. Oleh karena itu, pipa-pipa ini harus menjalani pembentukan dingin kedua. Bukan hanya untuk memperbaiki distorsi pipa akibat lasan, pemegang dalam mesin tarik dingin juga dapat menghilangkan bekas las sepenuhnya. Setelah diameter pipa dan kekakuan memenuhi persyaratan, karena kepala lasan pada proses penarikan dingin perlu digunakan berulang kali, pengrajin harus menggunakan mesin pemotong gergaji untuk memotongnya, agar ujung pipa besi tetap rata secara mutlak. Sementara tempat tidur pipa besi biasanya berbentuk lengkung. Untuk melengkungkan pipa besi sesuai skala dengan lebih baik, sang ahli juga perlu memanaskan pipa tersebut dengan memanggang pada suhu tinggi. Tujuan utamanya adalah mengubah kekerasan pipa besi, mengurangi kesulitan dalam melengkung sambil mencegah retak. Pada saat ini, pipa besi yang dipanaskan hingga merah, memenuhi persyaratan kekerasan untuk dilengkungkan. Selanjutnya, dapat dilengkungkan sesuai data tempat tidur, melengkungkan pipa besi menjadi sudut yang diinginkan. Meskipun mereka tidak memiliki mesin lengkung yang canggih, namun dengan bantuan motor di bagian bawah, mereka dapat mencapai efisiensi melengkung satu pipa dalam 5 detik. Setelah pipa besi berbentuk U terbentuk, karena masih perlu dilas dan dirakit dengan pipa besi. Oleh karena itu, ahli harus memotongnya menjadi panjang yang proporsional. Hanya dengan cara ini pipa besi dapat dimasukkan ke dalamnya. Setelah semua pipa besi siap, karena jumlah penelasan secara keseluruhan cukup besar, oleh karena itu, ahli harus mempersiapkan diri dengan baik, agar tidak menangis karena waktu penelasan terlalu lama. Karena tempat tidur besi mereka diproduksi secara massal. Dengan asumsi ada cetakan tetap, para ahli hanya perlu menyusun pipa besi dengan panjang yang berbeda. Dengan asumsi pipa besi tetap dalam posisi horizontal, kemudian mengelas celah dengan batang las, sehingga dapat merakit bingkai tempat tidur standar satu orang. Selanjutnya mereka memerlukan tali nilon yang kuat untuk menyelesaikan penjalinan yang halus pada seluruh papan tempat tidur. Dan untuk pekerjaan tangan yang rumit ini, para ahli dari Pakistan sangat terampil. Hanya butuh 1 jam yang singkat, berbagai warna tali nilon sudah jadi. Ini bukan hanya tempat tidur besi biasa, melainkan warisan dan pengembangan budaya mereka. Maka tempat tidur besi yang indah dan mudah dipindah telah selesai dibuat. Bagaimana menurutmu kalian dari Pakistan?